wilayah hukum itu adalah wilayahnya Menko Polhukam, dan hampir 4 tahun lah beliau ada di situ. Kalau ada pengadilan tuh yang kita adili ini kan Pak Mahfud sebenarnya. Karena dia penanggung jawabnya gitu loh. Jadi saya kira udahlah ya, mari kita agak lebih positif lah, terutama bagi orang-orang yang ada dalam posisi seperti Pak Mahfud itu, untuk melihat transisi ini secara baik. Bangsa ini perlu energi besar untuk bersatu. Kita jaga demokrasi kita melalui mekanisme yang sudah ada, tapi jangan sampai pertarungan ini bukan menjadi pertarungan sistem, tetapi menjadi pertarungan emosi pribadi di dalamnya. Sebab sebaiknya dalam kontestasi ini kita keluarkan itu soal-soal pribadinya. Kecewa kita, beban pribadi kita, ketersinggungan kita, salah hitung kita dalam politik, jangan kita lembagakan menjadi bagian dari sesuatu yang permanen begitu. Kenapa DPR itu melempem dan tidak mengontrol Jokowi? Ya tanya ketua umum partai dong. Bukan karena disandra. Bukan karena disandra dong. Artinya kalian jangan-jangan memang ada pesta pora menyandera diri secara masif sehingga saking tersanderanya kalian nggak berani apa-apa. Loh, kalian mau menyandera diri. Bukan Pak Jokowi yang menyandera kalian menyandera diri. Kalian maling di departemen-departemen itu. Akhirnya tersandera di mata hukum. Loh kok Pak Jokowi yang salah? Ini tolong dikoreksi sebagai problem sistem. Ini yang tidak dilihat oleh sebagian teman-teman. Ya kita introspeksi sekarang. Okay. Nah, barulah yang ketiga kita memandang Pak Jokowi as individual. Pak Jokowi adalah manusia biasa. Saya kira ya, protes saya kepada teman-teman seperti Pak Anies, Pak Mahfud, ya terutama yang tidak ada afiliasi partai politik ya. Dia lupa bahwa ini adalah pertarungan antara partai politik. Sehingga kadang-kadang harus ada semacam kerendahan hati untuk melihat bahwa para pimpinan partai politik itu punya posisi yang harus dihormati gitu. Ya kayak misalnya Anies kepada Pak Prabowo, kalau saya ya harusnya beliau mengatakan bahwa Pak, saya di belakang Bapak dan saya bertarung bersama Bapak. Atau dia bikin partai sendiri, atau dia bergabung dengan partai yang ada. Ya saya sendiri bikin partai ya, dan mungkin itu jauh akan kelihatan dia menghargai situasi ini gitu. Sebab dengan cara seperti ini kan aku jadi banyak bertanya kan, Anda sebenarnya berjuang untuk siapa? Ini kan karena ada partai-partai di belakang dia kan yang juga punya motif tertentu mengambil dia kan. Karena nggak ada lagi yang bisa ngelawan Pak Prabowo, ya dia cari orang dan kebetulan itu punya kotel efek, menyelamatkan partai orang dan sebagainya. Ya menurut saya itu resiko yang akhirnya dia harus tanggung gitu. Saya nggak mau ngambil resiko itu dan saya nggak mau bertarung di belakang situasi seperti itu. Kurang enak buat saya gitu loh. Hurrah!